Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi, pertemuan ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang etika berjalan, berkenalan, bersalaman secara umum. Karena video yang saya dapatkan ini secara umum, untuk yang secara Islami saya belum dapat, jadi mungkin bisa kelompok yang lain bisa menjelaskan secara teorinya atau mungkin dapat videonya. Kenapa saya perlu membahas materi ini? Karena saya ingat betul waktu awal kali saya interview, waktu itu interview di perusahaan swasta dengan salah satu direktur utama, interview terakhir ya. Waktu itu apakah saya waktu itu ada salah etika berjalan atau berkenalan atau salaman? Direkturnya sempat bertanya, apakah waktu kuliah itu sempat diajarkan etika tentang berjalan, berkenalan, dan bersalaman? Saya jawab tidak diajarkan. Nah, dari situ maka saya juga heran kenapa saat interview akhir bisa ada pertanyaan seperti itu, bukan pertanyaan tentang kompetensi atau pertanyaan tentang kualifikasi saya. Saya jawab tidak dan akhirnya saya tidak lolos pada interview akhir tersebut dan saya menilai bahwa ini penting. Suatu saat etika ini akan kita gunakan pada orang yang penting. Jadi mumpung kalian masih mahasiswa, mudah adaptif dan cepat berubah, jadi lebih baik ini dibiasakan mulai sekarang sehingga ketika nanti saat profesional, masuk dunia profesional, tidak perlu untuk diajarkan lagi tentang etika ini. Lanjut, ini ada beberapa quote dari Abu Zakaria Yahya bin Mu'az al-Anbari rahmatullah berkata, ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar dan adab tanpa ilmu bagaikan jasad tanpa ruh. Selanjutnya, quote satunya, orang yang tak beretika adalah yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Saya yakin semuanya pasti paham adab lebih tinggi daripada ilmu, dan kebetulan juga semuanya sebagian besar dari pondok pesantren, tapi kadang-kadang juga adab yang bisa artikan salah satunya etika. Kita juga harus bisa menyesuaikan etika secara Islami bagaimana, tapi etika secara umum bagaimana, karena ketika nanti di dunia profesional tentunya yang kita temui juga tidak selalu etika Islami, tidak selalu orang-orang Islami seperti di pondok, tapi juga orang-orang umum secara profesional sehingga kita tahu perbedaannya. Selanjutnya, etika berjalan laki-laki. Ada dua contoh. Oke, contoh yang pertama tadi diketahui bahwa etika berjalan laki-laki saat menggunakan jas, di situ biasanya ada dua kancing, tapi kancing yang
Kedua, kancing yang bawah harus dilepas agar tujuannya pergerakan kakinya lebih mudah. Jadi cukup kancing yang di atas yang dikancingkan. Bagaimana jika ada 3 kancing? Maka kancing yang di tengah yang cukup dikancingkan. Dan kancingnya di atas. Jadi cukup kancingnya di bawah. Jadi saya ulangi, jika ada 2 kancing, cukup kancing yang di atas saja yang dikancingkan. Jika ada 3 kancing, maka kancing atas dan kancing tengah yang dikancingkan. Prinsipnya kancing bawah jangan dikancingkan saat berjalan. Kemudian video selanjutnya silakan disimak. Et du coup, ils donnent ce qu'ils peuvent. Parce qu'avec toi, on se sent si seul. Avec toi, je me sens si seul. Car tu ne vis que pour les caméras. Oke, bisa dilihat tadi cara berjalannya, cara masuknya dengan tegap, dengan percaya diri. Kemudian ketika memasuki area umum, saat menggunakan kacamata, maka silakan kacamatanya dilepas, jangan ditaruh di atas kepala atau ditaruh di baju, silakan ditaruh di kantong baju. Jika tidak ada di kantong baju, maka silakan ditaruh di tempat kacamata. Maka itulah pentingnya tempat kacamata. Ketika tidak digunakan, ya silakan dikembalikan di tempatnya. Selanjutnya, etika berjalan perempuan. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders. Oke, terlihat perbedaannya. Di sini ada cara berjalan ketika menggunakan flat shoes dan high heels. Saat menggunakan flat shoes, berjalanlah di jalurnya masing-masing. Jadi kaki kanan ya di kanan, kaki kiri di jalur kiri. Artinya ada 2 jalur. Tapi jika saat menggunakan high heels, berjalanlah menggunakan 1 jalur di tengah-tengah, kaki kanan dan kaki kiri bergantian di tengah-tengah tersebut, seperti contoh tadi. Selanjutnya video kedua, ini menggunakan berjalan saat menggunakan kacamata. Silakan disimak. Oke, hampir sama dengan slide sebelumnya. Jadi ketika melepas kacamata, jangan menaruh kacamata di atas kepala atau di baju, tapi taruhlah di tempat kacamata, agar kacamata itu juga lebih awet dan tidak berbenturan dengan benda yang lain. Selanjutnya video terakhir, ini etika berjalan saat menuruni tangga. Silakan disimak. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? Oke, terlihat perbedaannya ya. Contoh yang salah adalah ketika kita
berjalan menuruni tangga dengan kedua pegangan ada di kanan kiri, kemudian jalan menggunakan high heels seperti kurang tegas, kurang takut jatuh, kurang meyakinkan. Dan contoh yang benar, kita cukup menggunakan salah satu pegangan tangga, lebih baik di sebelah kanan ya. Kemudian turun dengan tegas, tegap, dan hati-hati dengan pas satu jalur. Ambil yang tengah-tengahnya dan sedikit miring. Tujuannya juga agar tidak terlihat ininya di dalam roknya. Selanjutnya etika berjalan perempuan lagi. Silakan disimak di video yang pertama ini, video etika berjalan keluar dari ruangan. You ready? Let's go. Yeah. Oke, terlihat perbedaannya saat keluar ruangan. Jangan sampai kita membelakangi lawan bicara kita. Ini hampir sama dengan etika adab di pesantren juga ya. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih dan salam atau goodbye dan tersenyum, kemudian buka pintu menggunakan salah satu tangan dan tetap melihat lawan bicara kita, kemudian keluar dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Tetap fokus pada lawan bicara kita. Kemudian video yang di tengah ini ketika berjalan dan saat mengambil barang yang terjatuh. 5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Baik, terlihat perbedaannya. Contoh yang salah adalah ketika kita asal mengambil dan terlihat area intimnya. Kemudian contoh yang baik adalah kita mengambil dari sisi kanan atau sisi kiri, tergantung benda jatuhnya di mana. Ini di contohnya jatuhnya di sisi kanan. Kemudian pelan-pelan turun, jongkok dan mengambil barangnya, dan kemudian pelan-pelan untuk berdiri kembali. Kemudian video yang terakhir, ini video cara berjalan menaiki tangga menggunakan high heels. Silakan disimak. Baik, terlihat perbedaannya ya. Tidak asal naik, kemudian menggunakan pegangan tangga keduanya, tapi gunakanlah pegangan tangga di sisi kanan, kemudian tumpuan high heels-nya ada di depan, dan pas di siku tangganya, tujuannya agar tidak terpeleset, karena biasanya di siku anak tangga itu kan ada garis-garis yang tujuannya untuk meredam licin, jadi bisa nempel dan tidak jatuh saat naik tangga. Selanjutnya etika berjalan lagi saat laki-laki dengan perempuan. Yang pertama di sebelah kiri,
Ini video etika berjalan laki-laki dengan perempuan saat naik tangga. Silakan disimak. Know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you there. Baik, terlihat perbedaannya ya. Contoh yang salah ketika laki-laki naik lebih dulu atau laki-laki naik bersamaan dengan perempuan. Itu yang salah. Contoh yang benar adalah mempersilahkan si perempuan naik tangga dulu, kemudian si laki-lakinya di belakangnya. Tujuannya agar ketika ada kejadian tertentu, barangkali nanti jatuh atau kepleset, maka si laki-laki dengan sigap membantunya agar tidak jatuh sampai ke bawah. Di sini betul-betul contoh bermakna bahwa laki-laki itu harus berkorban dengan perempuan. Ini juga contoh video yang kedua. Ini etika berjalan laki-laki dengan perempuan saat turun tangga. Silakan disimak. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much. Oke, terlihat perbedaannya hampir sama dengan video sebelumnya saat naik tangga. Jika turun tangga maka lebih baik laki-lakinya di depan. Jadi tujuannya untuk memastikan bahwa di depan tidak ada halangan saat si perempuan berjalan. Kemudian ketika ada kejadian terjatuh atau kepleset, maka si laki-laki dengan sigap membantunya sehingga tidak terjatuh sampai ke bawah. Kemudian contoh video yang ketiga, ini etika berjalan laki-laki dengan perempuan saat di trotoar. Silakan diperhatikan. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Oke, baik. Terlihat sekali perbedaannya. Contoh yang salah adalah ketika si perempuan ini berjalan di dekat dengan jalan raya. Kemudian contoh yang betul adalah si laki-lakinya yang berjalan dekat dengan jalan raya. Tujuannya apa? Agar ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, misalkan mobil nyelonong sampai ke trotoar atau kecelakaan, maka si laki-laki dengan sigap melindungi perempuan agar sama-sama tidak menjadi korban. Kemudian kita tahu bahwa insting laki-laki untuk melindungi tentu lebih dominan, dan insting perempuan lebih ke insting dilindungi. Video terakhir, silakan disimak. Go! Go! Nothing can stop me, I'm all the way up. Baik, contoh yang salah ini biasanya banyak yang dilakukan. Kesannya seperti sudah betul, tapi ternyata salah dengan membukakan pintu dan mempersilahkan si perempuan untuk masuk terlebih dahulu.
Kemudian sementara contoh yang betul adalah si laki-laki membukakan pintu, kemudian dan masuk terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kondisi di dalam public area ini eh, bisa bisa aman, tertib, nyaman, dan bisa dimasuki oleh si perempuan tadi. Selanjutnya, etika berkenalan. Silahkan disimak baik-baik. Kebetulan hanya satu. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baik, terlihat perbedaannya ya. Jadi ketika berkenalan pun juga tidak sekedar asal berkenalan, kemudian terutama saat bertemu di awal, maka kita harus menatap matanya dengan percaya diri, kemudian memastikan bahwa tangan kita berjabat tangan dengan tegap, percaya diri, dan siku ketika salaman sekitar 110 derajat, dan shake hand sebanyak 2-3 kali, kemudian berkenalan lebih jauh terkait pribadinya masing-masing, kemudian mencari kesamaan, dan bisa bicara ngobrol lebih jauh yang lain. Ini kalau secara umum, tentu kalau secara Islami, jabat tangan cukup dengan tangannya, kedua tangan menempelkan kemudian di depan tubuh, kemudian dengan mengangguk. Selanjutnya, etika bersalaman. Ada 2, silakan disimak. Ice on my neck, that's incoming. I'm a pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super speed Sonic, I'm running. Baik, etika bersalaman ini contohnya ketika si perempuan ini membawa kedua benda di tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan membawa es teh, kemudian tangan kirinya membawa dompet. Maka ketika ada kolega atau customer yang mengajak bersalaman, tidak perlu mencari tempat untuk menaruh es tehnya. Saya anggap ini es teh ya. Kemudian cukup kedua benda tersebut ditaruh di tangan kiri, kemudian bersalaman, dan terlihat sekali bersalaman dengan percaya diri, kemudian dengan siku tangan yang pas, dan shake hand tadi 2-3 kali, dengan senyuman, dan memastikan bahwa kerjasama selanjutnya tetap akan berjalan lanjut dan silaturahmi ke depan tetap tersambung. Selanjutnya yang kedua, etika bersalaman. Silakan. Barangkali ini etika bersalaman ketika dengan teman atau saudara yang sudah dikenal ya. Minimum sloth, minimum stress. Dá-te que pressa, com a segurança.
minimum gangster. Minimum love. Minimum Baxter. Yeah, number 3G, number 9, minimum gangster. Boom boom, bang bang, slow mo, low beat, ching ching, black black, that's slow, that's big. Yeah. Oke, ada tiga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bersalaman, tadi hampir sama dengan contoh yang sebelumnya, dengan tegas, percaya diri, tegap, shake hand 2-3 kali. Kemudian ketika lawan bicara kita mengajak ciuman pipi, maka contoh yang baik adalah itu sebatas di sisi wajahnya, tidak sampai menempel di pipinya masing-masing. Seperti yang kita tahu bahwa para pejabat ini sering biasanya ketika setelah bersalaman maka mengajak untuk lebih bersalaman pipi, maka disitulah lebih baik tidak saling bersentuhan. Apakah itu dengan sesama jenis atau dengan lawan jenis. Kemudian selanjutnya berpelukan, sebetulnya itu juga kurang pas. Jadi cukup tangan kita ditempelkan di badan kita, kemudian sedikit membungkukkan badan bahwa kita menghormati dan menghargai beliau. Oke, baik. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.